Jamaah rahimakumullah, Allah memberikan kesempatan kita untuk memperbaiki diri. Setiap Jumat kita diingatkan oleh khotib supaya kita meningkatkan iman dan takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslim. Dan jangan sampai mati kecuali mati kita dalam keadaan muslim. Dan itu butuh perjuangan jamaah sekali. Tidak bisa kita raih dengan mudah. Karena setan akan berupaya sekuat tenaga untuk menggoda manusia supaya manusia itu tergelincir menjadi teman-temannya setan di dunia. Dan mereka orang yang menjadi teman-teman setan di dunia pasti jamaah sekalian, mereka akan merugi di alam akhir. Di alam kuburnya mereka berteriak-teriak pada Allah, Robbirji'uni, ya Tuhanku, kembalikan aku ke dunia. Kenapa engkau menyiksa aku di sini? Kembalikan aku ke dunia. Untuk apa jamaah sekalian? Mereka tahu dan itu sudah terlambat. Karena mereka tahu dan mereka terlambat, menyesal. Kemudian mereka minta pada Allah, ya Tuhanku, Robbirji'uni, kembalikan aku ke dunia. Kalau aku sudah ke dunia, pasti aku akan beribadah, pasti aku akan bersedekah, pasti aku akan beriman padamu ya. Dan ini orang-orang yang rugi. Hadirin jamaah rahimakumullah, di akhirat nanti akan ada dua orang yang menyesal. Yang pertama tadi, yang tergoda oleh iblis setan, kemudian mereka tergelincir menjadi pengikutnya dan mereka menyesal kenapa tidak beriman pada Allah. Kemudian orang yang kedua adalah orang yang beriman. Kenapa orang yang beriman menyesal? Karena mereka tahu kenikmatan-kenikmatan yang akan diberikan Allah di akhirat dan mereka menyesal. Oh, kalau sekiranya seperti ini kenikmatan, mbok mbiyen pas zamane aku isih urip, aku akan beribadah sebanyak-banyaknya. Jamaah rahimakumullah, Allah memberikan kesempatan kepada kita sekarang. Mari kita tambah beribadah. Semakin hari kita meningkatkan kualitas keimanan kita. Tidak hanya beribadah kepada Allah, hablum minallah saja jamaah sekalian, tadi juga hablum minannas. Memperbaiki hubungan kita kepada Allah, juga memperbaiki hubungan kita kepada manusia. Dan itu dua-duanya tidak bisa kita pisahkan. Hablum minallah dan hablum minannas. Bagaimana kita bisa baik kepada sama manusia, maka kita bisa berkarya. Bagaimana kita bisa khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Dan itu juga butuh perjuangan jamaah sekalian. Dan itu juga butuh sesuatu hal yang itu kita butuh sesuatu yang luar biasa. Kekuatan kebaikan itu kita dorong sehingga kita menutupkan diri kita supaya kita tidak mudah digoda oleh setan, iblis dan teman-temannya. Karena setan, iblis, jin itu menggoda manusia tidak kenal waktu, bahkan sampai hari kiamat. Allah Ta'ala berfirman, Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala fa innaka minal munzirin ila yaumil waqtil ma'lum. Iblis berkata, ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan. Allah berfirman, Qala fa innaka minal munzirin. Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh ila yaumil waqtil ma'lum, sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya. Sampai kemudian Allah menentukan waktunya. Hati-hati jamaah sekalian supaya kita tidak tergoda oleh setan. Lalu siapa orang yang tidak bisa digoda oleh setan? Orang yang tidak mudah digoda oleh setan, Allah menjelaskan di dalam Quran surat Shad, Qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali orang-orang yang ikhlas. Hadirin jamaah rahimakumullah, maka pintu utama supaya kita tidak digoda oleh setan adalah menerapkan prinsip ikhlas itu dalam pribadi kita.
ikhlas dalam menjalankan kehidupan. Seseorang yang sudah tercabut rasa ikhlasnya, maka akan muncul sifat yang kedua, yaitu tidak ada rasa syukur dalam dirinya. Maka kalau kita mudah mengeluh, kita mudah sesuatu yang itu sambat dan sebagainya, maka tengok dalam diri kita, bersyukurkah kita? Mudah bersyukur. Kalau kita jarang bersyukur, maka ujung dari itu adalah sifat ikhlas sudah hilang dalam diri kita. Hati-hati jamaah sekalian. Maka tanamkan sifat ikhlas dalam diri kita. Ikhlas apapun dalam menjalankan kehidupan kita. Tidak hanya ikhlas dalam beribadah, tapi ikhlas dalam berkeluarga, ikhlas dalam berhubungan kita dengan istri kita, ikhlas dalam mendidik anak-anak kita, ikhlas dalam pekerjaan kita, ikhlas di dalam lingkungan kampung kita. Maka kalau kita tanamkan sifat ikhlas itu, maka akan muncul sifat yang kedua yang kita sampaikan tadi, yaitu rasa syukur. Kenapa banyak rumah tangga yang hancur, yang berpisah? Karena dua sifat itu tidak melekat dalam pribadi yang ada di dalam rumah itu. Jamaah rahimakumullah, inilah sifat itu yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita sehari-hari.